A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Fali rabbi kullu hamdin wa jalalin wa haibatin. Thumma salatan wa salaman daimaini ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du fa inna asdiqal hadith kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla umurin muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allah telah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya. Sampai saat ini masih diberikan kita kesempatan untuk melaksanakan daripada ibadah berpuasa, dan semoga Allah golongkan kita daripada orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada pembahasan yang keempat daripada Majmu'atul Mawaid Ar-Ramadaniyah, kumpulan kalam nasihat daripada Imam Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid, Al-Maidatur Rabi'ah Asyar, hidangan yang ke-14. Sebagaimana raga kita membutuhkan gizi agar mampu bertahan, begitu juga hati juga membutuhkan gizi. Maka gizi yang diperlukan oleh hati dan jiwa itu yakni nasihat dan himbauan agama yang akan kita bacakan daripada nasihat-nasihat pilihan yang telah diucapkan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Wa qala radhiyallahu anhu Lailatul Khamis. Imam Ali berkata pada malam Kamis tanggal 15 Ramadan tahun 1324 Hijriah, setelah sampai kepada beliau surat yang ditulis oleh muridnya yang bernama Sayyid Hamid Al-Bar. Di dalam surat tersebut Sayyid Hamid meminta al-i'tina' wan nadharit tam. Beliau meminta pandangan daripada Habib Ali dan perhatian khusus. Qala, maka Habib Ali ketika menjawab daripada surat, membuka daripada surat tersebut, Allah yubarik li Hamid Al-Bar. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi Hamid Al-Bar fil mali wal iyal, pada harta dan keluarganya. Wa yuballighu maratibil kamal, dan semoga Allah menyampaikan Hamid Al-Bar kepada derajat kesempurnaan minar rijal, daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuballighu amaluha kulliha, dan semoga Allah menyampaikan seluruh cita-citanya dan membantu daripada semua musuh-musuhnya. Ini doa yang diucapkan oleh Habib Ali kepada muridnya ketika dibacakan daripada surat yang dikirim oleh Sayyid Hamid Al-Bar. Uktub lahu jawab, maka Habib Ali ketika setelah membacakan doa untuk Sayyid Hamid Al-Bar, beliau memerintahkan untuk menuliskan surat jawaban yang berbunyi wal haqqu antam kutha haitsu anzalaka hatta yakunallahu anhu naqalaka. Sikap yang benar tetap bertahan pada apa-apa yang telah Allah tetapkan bagimu, sampai Allah sendiri yang memindahkanmu dari posisi sebelumnya. Wal ujlah minasyaiton, sifat terburu-buru itu berasal daripada syaitan. Warradah minar rahmah, sifat ridho, sifat sabar itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta, dan engkau, qad duka ala halatin jamilah, engkau sudah dalam berada yang paling bagus, posisi yang paling indah. Wabik alaiha,
bertahanlah di posisi itu, kata Imam Ali. Yang mana posisinya? Tusalli wa tasumu wa tadhkurullaha wa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi yang paling baik, engkau melaksanakan salat, engkau berpuasa, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah posisi yang paling baik. Kita lihat kehidupan orang-orang soleh. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, itu tiada lain, tiada bukan yang mereka harapkan hanyalah kebaikan. Bagaimana tidak? Seorang santri, seorang murid yang mengirimkan surat kepada gurunya dan meminta perhatian serta doa daripada guru tersebut. Kita tahu bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijab. Ada dua doa yang tidak ada penghalang di antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Da'watul madlum, yang pertama doa orang yang terzalimi. Maka berhati-hatilah dengan siapapun yang kita zalimi. Bisa jadi ketika dia mendoakan kepada Allah, langsung seketika itu juga Allah mengijabah daripada doa tersebut. Yang kedua, wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di pandangan matanya. Maka ini adalah doa yang diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita untuk meminta doa kepada saudara kita yang tidak ada di hadapan kita dan saling mendoakan kebaikan, dan dengan doa tersebut adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun sayatika, dan adapun harta duniawi akan mendatangi engkau wahai Hamid. Wal matlubu lahu hillun ma'lum. Tetapi yang menjadi ketentuan adalah melepaskan sebahagian yang datang kepadamu. Ini pelajaran penting. Apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwasanya ketika engkau melaksanakan sholat, ketika engkau melaksanakan puasa, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia yang akan mendatangimu. Artinya apa? Artinya orang yang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan bertakwa dan takut daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan dihampiri oleh duniawi tanpa perlu mereka mencari. Thumma qala, Ya Rahim, Ya Rahman. Wahai Allah, Zat yang maha penyayang lagi maha pengasih, ikfi Hamid syarrabadi wilan. Cukupkanlah bagi Hamid semua kejahatan. Kemudian lagi Habib Ali melanjutkan, Barik ya Hamid wajab, barik ya Khalili wajab. Berbuat baik kepadamu merupakan satu kewajiban. Tsumma qala radhiyallahu anhu. Setelah itu Imam Ali mengatakan, Al-yauma, pada suatu hari, kharaja min indid darwish, telah pergi dari sisiku seorang yang bernama Darwish. Jarahas sawab lima'i, kepergian Darwish tersebut meninggalkan bekas luka yang mendalam bagiku. Qala, dulu Darwish pernah berkata, Ya sayyidi li ashri sanah fit tajrid atlubu ziyada wala wajatuha. Saya ini, wahai Tuan, wahai Imam Ali, sudah 20 tahun mencari makom kedudukan yang bisa merasakan kenikmatan ketika bermunajat kepada Allah. Aku ingin makom tersebut bertambah, tetapi aku tidak memperolehnya. Kharajtu ila indak ma'mur. Aku berharap dengan aku pergi menemui engkau, aku bisa menemukan daripada apa yang aku inginkan tersebut. Syufna baqaitu sir min indak. Lihatlah kami ini wahai Tuhan. Yang saya harapkan adalah sir daripada engkau. Ma baqaitu ta'am wala syarab. Saya tidak menginginkan makanan wala minuman. Kharajtu min ardit ta'am. Saya keluar daripada bumi yang penuh dengan makanan. Wa ardul furus, bumi yang penuh dengan kekayaan. Baqaitu nur
al-Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya keluar ke sini tiada lain tiada bukan hanyalah untuk mencari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar apa? Yashruku ala qalbi, agar menyinari ke dalam hatiku. Wa yamtaziju bilahmi wa dami wa sya'ri wa basyari. Dan dengan nur tersebut akan menyatu dengan dagingku, darahku, rambutku, bahkan kulitku. Wa qad li sanah mundu umirtu bil khuruji ilaik. Setahun yang lalu, kata Darwish, saya diperintahkan untuk menemui engkau. Ada satu sosok yang menghampiriku, wa qalat li in baghaita sir ukhruj ila inda Ali Habsyi. Kamu kalau mau mencari sir, rahasianya Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah temui seseorang yang bernama Ali Al-Habsyi. Maka ketika aku mendapatkan berita tersebut, fa kharajtu atwaful bildan. Aku keluar mengelilingi semua negara, wa as'alu ankum, dan aku mencari keberadaanmu. Kemudian setelah itu aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata di dalam mimpi tersebut, yang engkau maksud, yang engkau cari itu tiada lain seseorang yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Cuman hanya saja engkau belum ada kesempatan untuk menemuinya. Maka ketika dikabarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwasanya Al-Faqir belum ada kesempatan untuk menemui engkau wahai Imam, semenjak itu rasa rinduku kepada engkau semakin bertambah. Dan aku senantiasa menunggu kapan waktu itu bisa dipertemukan. Kapan waktu sekarang ini bisa didatangkan secepat mungkin. Pada khaltu Adan, ketika aku berangkat keluar dan aku sampai di kota Adan, Allah mempermudah aku untuk mendapatkan kendaraan. Wa kharajtu ilaika ya sayyidi, dan aku langsung bisa untuk pergi menemui engkau. Bahwa itu kata beliau ketika sudah di hadapan Imam Ali, yang saya harapkan datang ke sini wahai Tuhan, tajma'una Allah wa ala habibillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya berharap agar Allah kumpulkan kita ke atas Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang soleh inginkan, yang orang-orang baik mau, yaitu hubungan mereka, ikatan mereka, pertemanan mereka, perkumpulan mereka itu didasari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang didasari oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah hubungan yang kekal abadi. Hubungan yang tidak akan pernah binasa. Tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada permusuhan, tidak ada saling menjatuhkan. Karena apa? Karena mereka dilandasi oleh cinta di dalam agama, dilandasi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hubungan seperti inilah yang mesti untuk kita cari, pertemanan yang seperti inilah yang mesti untuk kita tanamkan di dalam diri kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa tahammatul masyak. Saya, kata beliau, sebelum sampai menuju ke tempat engkau ini wahai Imam, saya sudah merasakan berbagai macam rintangan dan kesusahan. Wa kalaftul badiyah, saya sudah melewati padang pasir yang luas. Dan jikalau Allah wafatkan aku di tengah jalan, aku menemui ajalku di tengah jalan tersebut, itu sungguh sangat hal yang mudah. Demi apa? Kenapa aku sanggup untuk melewati hal yang seperti itu, bahkan nyawa menjadi taruhannya? Tiada lain, tiada bukan, hanyalah untuk menemui engkau dan agar Allah memberikan rahasia yang Allah berikan kepada engkau wahai Imam. Wa syufna ya sayyidi, lihatlah kami wahai Tuan. Wazi'tu awqati kulliha fit ta'ah wa amartu anfasi kulliha bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua umurku, semua waktuku sudah aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah.
semua nafasku sudah aku gunakan, sudah aku makmurkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqaitu at-tasil, dan aku berharap dengan apa yang aku lakukan itu bisa sampai kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala radhiyallahu anhu, maka Imam Ali menjawab, takhayyal dzatuhu sallallahu alaihi wasallam. Engkau jikalau menginginkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau khayalkan daripada zat mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Darwish? Ma aqdiru, saya enggak mampu menghayal daripada zat mulia Nabi Yuna Muhammad. Li'anna hadratal Muhammadiyah majallul li hadratil ahadiyah. Karena Nabi Muhammad itu adalah simbol bagi Allah Subhanahu wa taala, simbol kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa inal uyun li bataqdar ala ru'yati sallallahu. Mata mana yang sanggup menghayal melihat daripada sosok mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arata khayyal dzatuhu, dan aku hanya mampu untuk menghayal daripada zatnya, dorih, bentuk makamnya, wa doraihu ashabi, dan makam daripada sahabat-sahabatnya. Akan tetapi untuk menghayal zat mulia Nabi Muhammad, sungguh aku tidak mampu, wahai Imam. Maka dijawablah oleh Imam Ali, idza sadaqal insanu fi mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa takhayyaluhu. Apabila seseorang sudah benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa dan mampu untuk mengkhayal sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, kita lihat orang soleh memberikan contoh pelajaran kehidupan kepada kita, bahwasanya yang menjadikan keinginan mereka itu tiada lain tiada bukan agar bisa mendapatkan rasa cinta yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu bahwasanya letak keselamatan itu hanya pada satu tempat, yakni apa? Mencintai Nabi Muhammad, dan dengan cinta tersebut akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Jikalau di hati kita mencintai orang selain Nabi Muhammad, siapa yang bakal memberikan syafaat kepada kita? Yang berhak memberikan syafaat nanti di hari kiamat tiada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya bagi kita, wajib bagi kita untuk mencintai sosok mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan cerita yang diriwayatkan daripada Darwish, beliau mengadu menemui kepada Imam Ali agar Allah perolehkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah berikan rasa tersebut kepada orang-orang terdahulu, maka mudah-mudahan Allah berikan rasa tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wastabshir, kata beliau, kalau memang betul begitu wahai Imam, berilah kabar gembira dengan yang engkau katakan tersebut. Wa qala li sayyidi, dan beliau berkata kepada Imam Ali, syufna, lihatlah kami ini, dakhartu arda Fas, saya sudah datang ke negeri Maroko. Wa wajadtu fiha minal ulama'i katsir, aku menemukan di dalam negeri Maroko tersebut banyak daripada para ulama, banyak daripada orang-orang yang berilmu. Wa dakhaltu fi Dimashq, saya juga telah masuk menghampiri kota Dimashq, yakni kota Suriah. Dan di dalamnya aku juga menemukan banyak daripada para ulama, orang-orang yang berilmu. Wa dakhaltu ardul Yaman, dan saya juga telah masuk daripada negeri Yaman ini. Aku juga menemukan daripada banyak orang-orang yang berilmu, serta di dalamnya penuh dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, Darwish berkata, tidaklah aku temukan seorang yang paling hebat, seorang yang paling kuat ta'alluqnya kepada Nabi Muhammad kecuali engkau wahai Imam. Darwish berkata bahwasanya
tidaklah aku temukan daripada berbagai macam tempat orang yang paling kuat ikatannya kepada Nabi Muhammad, orang yang paling kuat hubungannya dengan Nabi Muhammad kecuali engkau wahai Imam. Ini pengakuan daripada Darwish. Maka ketika setelah mengatakan hal tersebut, Imam Ali mendoakan, Allahu la yukhayyibuk. Mudah-mudahan Allah tidak mengkhianatimu. Allah yubalik amalak. Mudah-mudahan Allah menyampaikan daripada semua cita-citamu. Sehingga setelah beliau mendapatkan doa khusus daripada Imam Ali, wa tawajjaha ila Tarim, beliau berangkat menuju kota Tarim. Maka inilah kehidupan orang-orang soleh yang mereka contohkan kepada kita, yang sepatutnya untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan di dalam keseharian kita, untuk senantiasa menghampiri dan mendekati orang-orang soleh. Agar apa? Agar kita memperoleh rasa sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka. Wa qala radhiyallahu anhu, Imam Ali berkata, Ad-Darwish, Darwish itu yang datang menemui saya, Harok Najam, telah menggerakkan kami dengan kuat. Al-iradatu tal'abu bihi, kehendak Allah sudah mengatur dengan yang semua itu. Yalqafu binafsih, menguasai diriku. Maka adalah Imam Ali, setiap kali beliau ingat kepada Darwish, maka beliau menjadikan malamnya itu semuanya full untuk ibadah. Semuanya full untuk berdoa, mendoakan khusus daripada Darwish yang telah meminta